Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cemas Horor. Untuk kisah hari ini kita akan menceritakan tentang seorang satpam yang bertemu dengan arwah gentayangan. Tapi sebelum kita lanjut ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Roni menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskannya perlahan. Ini adalah malam pertamanya sebagai satpam di sebuah gedung perkantoran tua yang terletak di pinggiran kota. Gedung itu memiliki 10 lantai dan hanya digunakan pada jam kerja. Begitu malam tiba, suasana gedung menjadi sunyi senyap. Hanya ditemani oleh suara angin yang berdesir dan gemerisik dedaunan dari pepohonan di halaman belakang. Sebelum memulai tugas, Roni sempat berbincang dengan satpam senior, Pak Joko namanya, yang sudah bekerja di tempat ini lebih dari 10 tahun. Kamu jaga baik-baik ya Ron, gedung ini sudah lama dan banyak cerita yang beredar. Kalau ada sesuatu yang aneh, anggap saja angin lewat, kata Pak Joko dengan nada setengah bercanda. Roni hanya tersenyum kecil, tidak terlalu menghiraukan ucapan itu. Baginya, cerita-cerita tentang gedung tua berhantu hanyalah mitos yang dibuat untuk menakut-nakuti orang baru seperti dirinya. Malam semakin larut, dan Roni mulai berpatroli mengelilingi gedung. Semua terasa normal, sampai dia tiba di lantai 3. Suasana di lantai ini terasa lebih dingin dibandingkan lantai lainnya. Ia memperhatikan sekeliling dengan senter di tangan. Lorong panjang dengan lampu neon yang berkedip-kedip memberikan kesan suram. Saat berjalan mendekati ujung lorong, matanya menangkap sesuatu yang membuatnya berhenti seketika. Di sudut ruangan, di dekat pintu salah satu kantor yang sudah terkunci, berdiri sosok bayangan samar. Sekilas, Roni mengira itu hanyalah pantulan bayangan dari cahaya senter. Tetapi semakin ia memperhatikan, sosok itu tetap di sana, tidak bergerak sedikit pun. Permisi, ada yang bisa saya bantu? Suara Roni bergetar sedikit. Tapi ia tetap berusaha tenang. Ia memberanikan diri melangkah lebih dekat. Tetapi saat ia berkedip, sosok itu lenyap begitu saja. Dadanya berdebar keras. Roni menelan ludah, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah bayangannya sendiri yang menipu. Tanpa berpikir panjang, ia berbalik dan berjalan cepat menuju tangga. Saat menuruni anak tangga, dia mendengar suara langkah kaki mengikutinya dari belakang. Langkah itu terdengar pelan, tapi jelas, seakan-akan ada seseorang yang berjalan tepat di belakangnya. Begitu sampai di lantai 2, Roni memberanikan diri menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa, tangga itu kosong. Namun, perasaannya tidak bisa dibohongi. Ia merasa seolah ada mata yang mengawasinya dari kegelapan di atas sana. Tanpa menunggu lebih lama, Roni bergegas kembali ke pos jaga. Malam pertamanya baru dimulai, tapi jantungnya sudah berdegup tak karuan. Malam kedua terasa lebih mencekam bagi Roni setelah pengalaman aneh di lantai 3 semalam. Kali ini dia berusaha lebih waspada dan menganggap semua hal aneh hanya sebagai sugesti. Ia tidak ingin terlihat seperti penakut di hadapan satpam lainnya. Pukul 2 dini hari, saat suasana semakin sepi, Roni duduk di pos jaga sambil mengawasi monitor CCTV. Udara malam terasa dingin. Angin sesekali bertiup melalui celah pintu kaca di lobi gedung. Semuanya tampak normal, hingga telinganya menangkap suara samar yang datang dari interkom yang tersambung ke lantai 5. Suara itu terdengar seperti isak tangis seorang wanita. Roni mengerutkan kening. Setahunya, lantai 5 adalah bagian yang sudah jarang digunakan. Hanya ada beberapa ruangan arsip dan beberapa meja yang dibiarkan kosong. Dengan hati-hati, ia mengambil senter dan mulai menaiki tangga menuju lantai 5. Setiap langkah yang ia ambil diiringi dengan suara tangisan yang semakin jelas. Begitu sampai di lantai 5, ia melihat lorong yang panjang dengan pintu-pintu tertutup rapat di sisi kiri dan kanannya. Suara tangisan itu berasal dari salah satu ruangan di ujung lorong. Dengan perlahan, Roni berjalan mendekati ruangan tersebut. Saat ia sampai di depan pintu, suara tangisan itu mendadak berhenti. Roni menelan ludah. Dengan tangan sedikit gemetar, ia mencoba membuka pintu. Dan anehnya, pintu itu tidak terkunci. Ia menyorotkan senter ke dalam ruangan. Kosong, tidak ada siapa-siapa.
Saat ia hendak keluar, tiba-tiba pintu tertutup dengan keras di belakangnya. Lampu ruangan berkedip-kedip, menciptakan bayangan aneh di dinding. Roni merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia mencoba membuka pintu, tetapi gagalnya tidak mau bergerak, seolah terkunci dari luar. Dalam kepanikannya, ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Jantungnya hampir berhenti. Dengan sangat pelan, ia menoleh ke arah jendela ruangan itu. Dan yang dilihatnya membuatnya ingin berteriak. Di kaca jendela, pantulan wajahnya sendiri terlihat jelas. Tetapi di belakangnya, ada sosok seorang wanita berambut panjang dengan wajah pucat menatapnya tanpa ekspresi. Roni membeku. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri di belakangnya, seakan menunggu sesuatu. Dengan sisa keberanian yang ia miliki, Roni menutup matanya dan mencoba berdoa dalam hati. Saat ia membuka mata, sosok itu sudah menghilang. Saat itu juga pintu terbuka dengan sendirinya, dan tanpa pikir panjang, Roni berlari keluar dan turun ke pos jaga dengan nafas tersengal. Ia tidak tahu apa yang baru saja ia alami, tapi satu hal yang pasti, ada sesuatu di gedung ini yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Malam itu, Roni tidak lagi merasa bahwa ini hanyalah sugesti atau cerita kosong belaka, karena ia baru saja mengalami sesuatu yang benar-benar nyata. Setelah kejadian menyeramkan di lantai 5, Roni mulai merasa gelisah setiap kali malam tiba. Namun, dia tidak bisa mengendurkan diri begitu saja. Pekerjaan sebagai satpam adalah sumber mata pencahariannya. Walau ketakutan masih menyelimuti pikirannya, ia mencoba tetap bertahan. Malam itu, sekitar pukul 1 dini hari, Roni mendapat tugas untuk melakukan patroli ke setiap lantai. Biasanya, ia lebih suka menggunakan tangga demi menghindari kejadian aneh. Tapi karena lelah, ia memutuskan untuk menggunakan lift. Lift di gedung ini sudah cukup tua, dengan lampu penerangan yang agak redup dan suara mesin yang berderit setiap kali bergerak. Roni menekan tombol ke lantai 7 untuk memulai patrolinya dari atas. Pintu lift tertutup dengan pelan, dan kabin mulai naik perlahan. Saat lift mencapai lantai 4, tiba-tiba lampunya berkedip, dan lift berhenti secara mendadak. Pintu terbuka dengan sendirinya. Roni mengernyit. Ia tidak menekan tombol lantai 4. Lorong di luar tampak kosong, tetapi ada sesuatu yang membuat udara di sekitarnya terasa lebih dingin. Roni menahan nafas, memandangi koridor yang gelap itu. Seketika, telinganya menangkap suara lirih dari kejauhan. Suara seorang perempuan. Jantung Roni berdetak lebih cepat. Ia memandang sekeliling, mencoba mencari sumber suara. Namun, lorong itu tetap sunyi. Tidak ada tanda-tanda keberadaan siapapun. Saat hendak menekan tombol untuk menutup pintu lift, ia merasakan sesuatu menyentuh bahunya. Seperti jari-jari dingin yang menyelinap melalui seragamnya. Dengan panik, Roni menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Namun, saat ia kembali menatap ke arah pintu lift, sepasang kaki pucat tanpa alas berdiri tepat di ambang pintu, hanya terlihat sampai lutut. Nafasnya tercekat. Ia tidak berani mengangkat pandangan lebih tinggi. Tangannya dengan cepat menekan tombol tutup pintu. Tapi lift tidak merespon. Saat ia memberanikan diri untuk melihat ke atas, sesosok wanita berbaju putih dengan rambut panjang tergerai berdiri di depan pintu. Wajahnya tertutup rambut, tetapi tubuhnya tampak bergetar, seperti menangis. Tiba-tiba, kepala sosok itu bergerak cepat, menoleh ke arahnya dengan gerakan yang tidak wajar. Wajahnya hancur, matanya hitam legam, dan mulutnya terbuka lebar, mengeluarkan suara rintihan yang memilukan. Dengan panik, Roni menekan tombol darurat berulang kali. Lift akhirnya bergerak turun dengan cepat, membuat tubuhnya hampir terlempar ke belakang. Saat pintu terbuka di lantai dasar, ia langsung melompat keluar dan terjatuh ke lantai dengan nafas tersengal-sengal. Pintu lift tertutup kembali, dan dari balik celah kecil, sebelum pintu benar-benar rapat, ia melihat sosok itu masih berdiri di sana, menatapnya dari dalam. Dan malam itu, Roni memutuskan untuk tidak pernah lagi menggunakan lift sendirian. Setelah kejadian di lift, Roni semakin berhati-hati dalam menjalankan tugasnya. Namun, perasaan tidak nyaman selalu menyelimutinya. Seolah-olah ada sesuatu yang terus mengawasinya di setiap sudut gedung. Suatu malam, saat sedang memantau CCTV di pos jaga, ia memperhatikan sesuatu yang aneh di layar monitor. Di salah satu kamera yang mengarah ke lorong lantai 5, terlihat seorang wanita berdiri diam di depan sebuah ruangan. Roni mengernyit dan memperbesar tampilan.
Sosok itu berbaju putih dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Ia berdiri tepat di depan ruangan yang dulu digunakan oleh seorang karyawan yang konon bunuh diri beberapa tahun lalu. Tangan Roni gemetar saat mencoba mengalihkan kameranya ke sudut lain. Tetapi saat kembali ke kamera awal, sosok itu sudah menghilang. Dengan hati-hati, ia mengambil senter dan naik ke lantai 5 untuk memastikan tidak ada orang yang masuk secara ilegal. Setibanya di sana, lorong itu tampak kosong. Hanya ada barisan pintu yang tertutup rapat. Namun, ketika ia berjalan mendekati ruangan yang tadi terlihat di CCTV, ia merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Seolah-olah ada sesuatu yang bersembunyi dalam kegelapan. Perlahan ia meraih gagang pintu dan mencoba membukanya. Begitu pintu terbuka, aroma anyir langsung menyergap hidungnya. Ruangan itu kosong, kecuali meja tua berdebu dan jendela yang sedikit terbuka. Tiba-tiba, suara ketukan terdengar dari dalam lemari arsip di sudut ruangan. Roni terdiam. Ia tahu bahwa ruangan ini tidak pernah digunakan lagi. Lalu siapa yang ada di dalam lemari? Dengan tangan gemetar, ia melangkah mendekati lemari itu dan mengulurkan tangan untuk membuka pintunya. Namun, sebelum ia sempat menyentuhnya, lemari itu tiba-tiba berguncang hebat, seolah ada sesuatu yang berusaha keluar dari dalam. Suara ketukan berubah menjadi benturan keras. Roni melangkah mundur, nafasnya semakin cepat. Saat ia hendak berbalik untuk lari, lampu ruangan mendadak padam, dan dalam kegelapan, ia merasakan sesuatu berdiri di belakangnya. Ia bisa merasakan nafas dingin menyentuh tengkuknya. Dengan sisa keberanian yang ia miliki, ia menyalakan senter dan mengarahkannya ke belakang. Sinar senter langsung menangkap wajah seorang wanita dengan mata melotot dan senyum yang lebar. Wajahnya hanya beberapa sentimeter dari wajah Roni. Roni menjerit dan berlari keluar ruangan, membanting pintu di belakangnya. Saat ia sampai di tangga, ia merasa seperti ada yang mengikutinya. Ketika ia akhirnya tiba di pos jaga dan melihat kembali rekaman CCTV, matanya membelalak ketakutan. Di layar, terlihat sosok wanita itu berdiri di belakangnya saat ia memeriksa ruangan tadi. Namun yang lebih mengerikan, saat ia kembali duduk di posnya, rekaman itu menunjukkan sosok yang sama kini berdiri di belakangnya lagi. Setelah kejadian mengerikan di lantai 5, Roni semakin tertekan. Ia tidak bisa berhenti memikirkan sosok menyeramkan yang terus muncul di rekaman CCTV. Tidurnya terganggu, dan setiap malam ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Namun, ia tetap harus bekerja. Ia butuh uang, dan menyerah bukanlah pilihan. Malam itu, sekitar pukul 2 dini hari, Roni memutuskan untuk tidak berpatroli. Ia memilih untuk tetap di ruang monitor, mengamati rekaman CCTV dengan cermat. Ia tidak mau mengambil resiko bertemu dengan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Ia duduk di kursinya, meminum kopi yang sudah mulai dingin dan memandangi layar monitor. Semuanya tampak normal, sampai tiba-tiba salah satu kamera yang mengarah ke lobi mulai bergetar dan gambarnya menjadi kabur. Roni mengerutkan kening. Ia mencoba memperbaiki sinyal, tetapi tiba-tiba layar menunjukkan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di lobi tampak sesosok wanita berbaju putih berdiri membelakanginya. Rambut panjangnya menjuntai menutupi wajahnya. Jantung Roni berdegup kencang. Ia langsung melihat ke arah lobi melalui kaca pos jaga. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Ia kembali menatap monitor. Sosok itu masih ada. Lebih menyeramkan lagi, sosok itu mulai bergerak, melangkah perlahan menuju pos jaga. Dengan nafas tercekat, Roni menoleh lagi ke lobi. Masih kosong. Namun, di layar CCTV, sosok itu terus berjalan, semakin dekat dan semakin dekat. Ia kembali menatap layar, dan tepat sebelum sosok itu mencapai pos jaga, tiba-tiba semua layar CCTV mati. Hanya menyisakan layar hitam. Ruangan menjadi sunyi. Tiba-tiba terdengar suara ketukan di kaca pos jaga. Roni menoleh dengan gemetar. Tidak ada siapa-siapa di luar. Namun, ketika ia kembali melihat layar monitor, salah satu kamera yang mengarah langsung ke pos jaga kembali menyala. Di sana, tampak dirinya sendiri duduk di kursinya, dan tepat di belakangnya, sesosok wanita berdiri, wajahnya sangat dekat dengan kepalanya. Roni tidak sempat berpikir, ia langsung meloncat dari kursinya dan berlari keluar ruangan. Saat ia berbalik, ruangan itu kosong. Namun, dari sudut mata, ia bisa melihat bayangan hitam di pantulan layar monitor yang mati. Dan malam itu, Roni tidak kembali ke ruang monitor hingga matahari terbit. Setelah berbagai kejadian aneh yang terus menimpanya, Roni merasa ia tidak bisa bertahan lebih lama lagi.
Ia sudah berusaha untuk mengabaikan semua kejadian ganjil, tapi sepertinya sesuatu di gedung ini tidak ingin melepaskannya. Malam itu, ia memutuskan bahwa ini akan menjadi malam terakhirnya bekerja di sana. Ia berencana mengundurkan diri besok pagi. Pukul 3 dini hari, Roni duduk di pos jaga, berusaha tetap terjaga. Ia berjanji tidak akan melakukan patroli dan hanya akan bertahan hingga pagi. Namun, tiba-tiba listrik di seluruh gedung padam. Semua lampu mati. Hanya menyisakan cahaya remang-remang dari lampu jalan di luar. Roni mengumpat dalam hati. Ia mengambil senter dan mencoba menghubungi teknisi, tetapi tidak ada jawaban. Saat ia berusaha menenangkan diri, suara dari radio komunikasi yang ia bawa tiba-tiba berbunyi. Halo, ada yang bisa dengar saya? Suaranya parau, seperti suara wanita tua yang berbisik di ujung telepon. Roni merinding. Tidak ada sapam lain yang bertugas malam ini. Jadi siapa yang berbicara? Jangan pergi. Suara itu berbisik pelan. Dengan panik, Roni melempar radio komunikasi dan berlari keluar dari pos jaga. Ia ingin keluar dari gedung ini secepat mungkin. Namun, saat ia berlari menuju pintu utama, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya kaku. Di tengah lobi, berdiri sosok wanita yang selama ini menghantuinya. Wajahnya tidak terlihat jelas, tapi tubuhnya bergetar. Dan kepalanya perlahan-lahan miring ke samping dengan sudut yang tidak wajar. Roni mundur dengan nafas terengah-engah. Tiba-tiba, wanita itu berlari ke arahnya dengan kecepatan yang tidak manusiawi. Roni menjerit dan menutup mata. Saat ia membuka matanya kembali, ia sudah berada di luar gedung, tergeletak di lantai dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Listrik kembali menyala, dan suasana gedung terlihat seperti biasa. Namun, Roni tidak mau mengambil resiko lagi. Tanpa pikir panjang, ia mengambil tasnya dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Keesokan harinya, ia resmi mengundurkan diri. Beberapa hari kemudian, ia mendengar kabar dari satpam lain bahwa gedung itu dulunya adalah tempat seorang wanita muda bunuh diri di lantai 5 setelah mengalami depresi berat. Sejak saat itu, arwahnya tidak pernah meninggalkan gedung itu. Dan bagi Roni, ia bersumpah tidak akan pernah kembali ke sana selamanya. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya di channel Cemas Horor.